Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir ya. Di tahap 4 ini atau di sesi 4 kita akan coba bahas terkait dengan ciri reaksi redoks, kemudian autoredoks, dan ternyata eh, penamaan senyawa itu juga didasarkan kepada biloks gitu ya, atau pada muatan. Sebenarnya terkait dengan penamaan senyawa ini sama seperti tata nama senyawa tipe 2 ya, khususnya untuk logam logam berat. Coba kita perhatikan terkait dengan membedakan reaksi redoks ataupun bukan ya, maka kita kembali ke definisi awal. Yang namanya reaksi redoks itu akan selalu mengalami perubahan biloks. Artinya, kalau di antara reaksi tersebut tidak mengalami perubahan biloks, di mana contoh misalkan Ag di sini 0 ya. Kemudian Ag di sini juga 0, maka di situ tidak ada perubahan biloks, tidak ada proses peningkatan biloks atau penurunan biloks, maka di situ bukan reaksi redoks ya, tapi reaksi yang lain. Tapi ketika terjadi perubahan biloks, maka di situ terjadi reaksi redoks. Nah, di sini kita akan coba melihat ya dengan melihat ciri-cirinya, mana di antara empat ini yang merupakan reaksi redoks dan mana yang bukan. Kita perhatikan untuk yang reaksi pertama, antara 2Ag plus Cl2 menjadi 2Ag plus Cl ya. Kalau Anda perhatikan, Ag dan Cl2 di sini 0 karena tidak punya muatan. Maka biloksnya sama dengan 0. Tapi Ag di sini ini adalah plus 2. Kenapa plus 2? Karena Cl-nya minus 2. Dari mana tahu Cl minus 2? Cl golongan 7 ya. 7A itu muatannya minus 1. Karena di sini Cl-nya ada 2 menjadi minus 2. Cl dari 0 berubah menjadi minus 2. Ag dari 0 berubah menjadi plus 2. Maka dengan demikian di sini terjadi perubahan biloks. Otomatis ini adalah reaksi redoks. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini plus 1 kalau seandainya ini tidak dilibatkan. Tapi sebenarnya sama saja. Gitu ya. Mau dia dilibatkan, koefisiennya mau tidak, itu akan sama saja. Nah, yang berikutnya, SnCl2 plus I2 plus 2HCl menjadi SnCl4 plus 2HI. Anda bebas mau menentukan yang mana yang akan dicek ya perubahan biloksnya. Misalkan saya ingin melihat dari Sn. Cl di sini karena golongan 7, maka dia muatannya minus 1. Ya, minus 1 karena di sini ada 2 menjadi minus 2. Maka Sn di sini adalah plus 2. Ya. Oh ya, sebelum Anda menyatakan biloks ini, maka ini setarakan dulu. Ya. Jadi harus setara dulu jumlahnya. Kalau nggak setara nanti akan beda. Oke, kemudian di sini Sn-nya ya. Berapa kira-kira? Kalau Anda perhatikan Cl-nya adalah 4, maka ini adalah minus 4, maka Sn adalah plus 4. Kenapa minus 4 plus 4? Begini aja gitu ya. Sn Cl4 sama dengan 0. Sn plus 4 minus 1 sama dengan 0. Maka Sn-nya adalah plus 4. Dari mana tahu di sini sama dengan 0? Lihat aja tidak bermuatan. Ingat ya, bagaimana kita penetapan biloks di segmen pertama tadi. Oke, kalau Anda perhatikan, Sn di sini 2 dan di sini 4. Terjadi peningkatan. Cl di sini minus 2 dan di sini minus 4. Jadi penurunan. Maka di sini otomatis reaksinya adalah redoks. CuO plus 2HCl menjadi CuCl2 plus H2O. Kalau Anda perhatikan, Cu ya, ini berapa muatannya? Kita lihat dari O. O ini golongan 6A. Maka dia muatannya minus 2. Cu ini otomatis plus 2. Kemudian Cu di sini, Cl-nya minus 2. Karena Cl itu golongan 7, ya, maka dia muatannya minus 1 kali 2 minus 2. Nah, Cu otomatis di sini plus 2. Kemudian Cl di sini, ya, ini karena H-nya dia plus 2, 1 kali 2, 2, maka Cl ini akan menjadi minus 2. Kalau Anda perhatikan, Cu di sini dari 2 ke 2, Cl juga dari 2 ke 2, maka ini bukan reaksi redoks. Sekarang H2 plus Cl2 menjadi 2HCl.
ini H2-nya 0, Cl-nya 0, di sini Cl-nya adalah minus 2. Ini Cl-nya plus 2. Maka kalau kita perhatikan, H-nya mengalami perubahan, Cl-nya mengalami perubahan. Maka ini adalah redoks. Oke, dengan demikian kita bisa melihat ciri-ciri reaksi redoks selalu mengalami perubahan Bilog. Kalau tidak mengalami perubahan Bilog, maka di situ bukan reaksi redoks. Berikutnya, ada istilah reaksi autoredoks. Apa itu autoredoks? Autoredoks ini adalah suatu reaksi redoks di mana salah satu reaksinya mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu oksidasi dan reduksi. Nah, bingung saya menyatakannya, apakah dia reduktor atau oksidator gitu ya. Kenapa? Karena dia mengalami dua reaksi sekaligus. Di satu sisi dia mengalami reduksi, di sisi lain dia mengalami oksidasi. Reaksi autoredoks ini gitu ya, lazim terjadi ya. Contoh, pada reaksi Cl2 plus 2KOH menjadi KCl plus KClO plus H2O. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, Cl2 dia 0, dan di sini Cl-nya minus 1. Tapi Cl di sini menjadi plus 1. Nah, kenapa Cl di sini plus 1 gitu ya? Oke. Hmm, oke. Kenapa di sini O-nya Cl-nya plus 1? Karena Cl ini dia lebih elektropositif dibandingkan dengan O. Ya, di mana O lebih elektronegatif. Sehingga kalau Anda perhatikan Cl ini mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Baik, berikutnya di K gitu ya. K ini dia kalium plus 2, kemudian dia berubah menjadi plus 1, ini juga plus 1. Kalau K tidak mengalami perubahan apapun ya, tapi Cl2 ini mengalami perubahan baik reduksi maupun oksidasi. Sehingga ini dikatakan sebagai reaksi autoredoks. Berikutnya, bagaimana kita menentukan nama senyawa berdasarkan pada biloks. Nah, penamaan senyawa ion biner yang unsur logamnya berbiloks lebih dari satu, ini penamaan senyawanya dia menggunakan bilangan oksidasi atau disesuaikan dengan jumlah muatannya. Nah, penamaan ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, sama seperti tata nama tipe 2 yang sebelumnya pernah kita bahas. Ini untuk ion biner atau monoatomik, dan kemudian juga bisa juga untuk penamaan senyawa ion poliatomik. Kita contohkan di sini. Fe. Fe ini ada dua ya, ada Fe2 plus dan Fe3 plus. Untuk Fe2 plus biloknya plus 2. Ketika ketemu Cl, ya Cl ini biloknya minus 1, maka menjadi FeCl2. Maka diberikan nama besi 2 klorida. Ini sama kan dengan tata nama tipe 2 ya. Kemudian Fe3 plus. Nah, ini Fe-nya karena muatan 3, maka disebutkan besi 3 klorida. Nah, penamaan ini hanya berlaku untuk unsur-unsur yang mana kationnya itu adalah logam berat. Nah, jadi kalau logam ringan, biasanya nggak berlaku. Ya. Jadi hanya berlaku untuk logam berat. Ingat kembalilah tata nama tipe 2. Ya, penamaan tipe 2 di pertemuan kedua kalau nggak salah, atau pertemuan ketiga ya, bahasan kita di kimia dasar farmasi ini. Seperti itu. Jadi ini hanya berlaku untuk tata nama tipe 2. Jadi kalau untuk logam ringan seperti kalium, natrium, ini penamaannya sama gitu ya. Jadi tidak menggunakan ionnya. Tapi ada juga penamaan kalau ini ya, ini biasanya penamaan apa namanya itu trivial. Nah, jadi untuk HgCl, nah Hg itu kan sebenarnya plus 2. Tapi di sini HgCl itu menjadi plus 1. Maka di sini dinamakan merkuroklorida. Kemudian ada merkuri klorida. Ini penamaan umumnya ya. Kemudian untuk SNO, ini SN itu dia plus 4 gitu ya. Tapi di sini karena plus 2 menjadi stanooksida. Nah, untuk SNO2 ini stani oksida. Dan sebagai penutup ya, bahwa reaksi redoks ini banyak sekali terjadi di sekitar kita ya.
Dan reaksi redoks ini ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, reaksi redoks ini kalau pada kondisi setimbang, khususnya dalam tubuh kita, ini akan memberikan banyak keuntungan. Karena dengan reaksi redoks tersebut, maka tubuh kita bisa berkembang. Dengan reaksi redoks tersebut, maka terjadi keseimbangan antara reduksi oksidasi, gitu ya, di mana proses keseimbangan tersebut ini menjadikan tubuh kita tetap sehat. Nah, ada kalanya tubuh kita tidak seimbang, di mana tubuh kita itu menghasilkan radikal bebas. Dari mana radikal bebas muncul? Dari makanan. Jadi ketika kita makan, gitu ya, pastinya itu akan menghasilkan residu. Nah, residunya itu kadangkala dia ada yang bersifat radikal bebas. Atau kita justru memasukkan radikal bebas dari luar ke dalam tubuh kita. Contoh umum ya, radikal bebas yang biasa dimasukkan. Rokok. Di dalam rokok kalau Anda perhatikan gitu ya, di situ ada senyawa-senyawa prooksidan atau senyawa-senyawa oksidator, pengoksidasi. Jumlahnya nggak satu atau dua, tapi ribuan. Nah, ketika dimasukkan ke tubuh kita, maka dia akan menjadi prooksidan. Nah, prooksidan ini nanti akan dilawan tuh oleh siapa? Antioksidan. Jadi ada antioksidan dalam tubuh kita. Cuman permasalahannya adalah kalau antioksidan di dalam tubuh kita ternyata kurang atau lebih rendah dibandingkan prooksidan, terjadilah stres oksidatif. Stres oksidatif inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal kanker, diabetes mellitus, kardiovaskular, dan lain sebagainya. Ya, oke. Itu terkait redoks, dikaitkan dengan kesehatan. Bagaimana dengan hal lainnya? Ini banyak ya, dari mulai pengaratan logam besi, pemutihan pakaian, penyetruman, ekstraksi logam, dan sebagainya. Jadi reaksi redoks ini banyak terjadi di sekitar kita dan banyak juga dimanfaatkan untuk kepentingan hidup kita. Baik, ini saya rasa materi terakhir kita terkait dengan reaksi redoks. Dan materi ini kita akan lanjutkan ke elektrokimia. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.